Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Ini saya ada PSU unit power supply untuk TV LCD merek LG 24 in. Jadi ceritanya ada kasus TV-nya itu nggak ada gambar, terus suaranya ada katanya. Saya sendiri tidak lihat, cuma terima laporannya aja dari yang punya TV. Jadi setelah lama tidak dihidupkan, begitu gambar tidak ada, suara ada. Nah, pas dihidupkan kembali karena sudah lama tidak hidupkan, tiba-tiba gambar tidak ada, suara tidak ada. Pas saya cek, ternyata waktu dikasih tegangan colokan ke listrik, itu lampu powernya pun tidak nyala. Nah, kebetulan ini sudah saya bongkar, dan ceritanya waktu saya cek itu memang tegangan di situ ada, di power supply-nya itu ada tegangan 24 volt, ada tegangan 12 volt, terus ada tegangan standby 3,5 volt. Nah, pas saya cek, diurut-urut, diukur, nah ini sudah dilepas dari rangkaian TV, jadi terpisah dari modul motherboard, dari komponen yang masuk ke LCD dan sebagainya. Itu saya coba, saya tes, memang tidak keluar. Nah, ini ada namanya soket dari pembagian tegangan ke masing-masing modul ya. Di sini ada tegangan 24 volt, ada 12 volt, ada tegangan 3,5 volt, terus ada power on. Power on ini ibaratnya saklar lah. Jadi karena ini sudah sistemnya sudah digital, jadi power on ini dimasukkan tegangan 3,5 volt, diharapkan 12 volt dan 24 voltnya ini keluar. Nah, kita akan coba lagi untuk mengukur tegangan output 12 volt dan 24 voltnya dengan memasukkan tegangan 3,5 volt ke power on-nya. Oke, kita coba. Kita masukkan dulu kabel tegangannya. Kita ukur. Biar kelihatan ya. Kita colokkan ke tegangan 220. Mudah-mudahan tidak meledak ya guys. Ya, ada kelihatan, mundur sedikit. Kita arahkan supaya kelihatan. Ini sudah disambungkan ya listriknya ke 220 volt. Kita akan cek tegangan 220-nya masuk apa tidak. Kita pastikan kalau tegangannya itu benar-benar masuk ya 220-nya. Nah, ini ada soket yang dari tegangan 220, kita cek. Nah, itu kelihatan ya guys, 232 stabil ke 233. Nah, oke. Tegangan AC nya masuk, berarti
tegangan powernya, inputnya oke. Kita cek tegangan outputnya. Tegangan output kabel hitam kita hubungkan dengan ground atau 0 volt. Kabel merah kita arahkan ke tegangan 3,5. Oke ya guys, kelihatan ya 3,53 berubah ke 3,54 stabil. Oke. Nah, kita cek tegangan yang 24 voltnya. Tegangan 24 volt. Nah, tidak keluar ya guys, 0,0. Terus tegangan 12 volt. Set. Tidak keluar ya guys. Nah, seharusnya kalau unit ini tidak bermasalah, dengan menjumper tegangan power on di input dengan tegangan 3,5, ini 24 volt dan 12 voltnya harusnya sudah keluar. Kenapa tidak keluar? Karena di sistem switching regulatornya ini ada bermasalah. Tuh. Nah, kita cek tegangan DC yang sudah melalui rectifier atau semacam penyarah tegangan dari AC ke DC itu ada yang menyebutnya rectifier, ada yang menyebutnya dioda penyarah dari AC ke DC. Kita cek tegangan DC-nya itu harus keluar sekitar 300 volt. Kita cek, itu menggunakan skala 1000 ya guys. Ini harus keluar 300. Ini keluar ya guys, 308 ke 309, stabil guys. Nah, oke, berarti pengecekan tahap awal ini sudah selesai. Akan dilanjutkan dengan pengecekan komponen. Pengecekan komponen yang ada masalah, kita cek dulu dari fisik. Kita cek dulu dari fisik semua komponen yang berhubungan dengan switching regulator, termasuk dioda, terus elko, kapasitor, resistor dan sebagainya, termasuk MOSFET, transistor dan lain-lain. Nah, itu akan kita cek fisiknya dulu. Kalau ada yang mencurigakan, itu perlu dicabut, diukur, karena kalau ngeceknya di dalam printed unit board atau boleh dibilang disebut PCB, nah itu akan berhubungan dengan komponen yang lain. Jadi nanti pengukurannya akan kacau atau tidak efektif. Jadi sebaiknya komponen dicabut dulu baru diukur. Nah, kita cek, kita pastikan dicabut dulu ya guys. Nanti kena setrum. Kalau kena setrum nanti nggak ada tanggung jawab. Karena biasanya yang nonton cuma bisa sorak aja gitu. Hore gitu. Mantan teknisi atau teknisi yang serabutan kesetrum, kan lucu gitu. Oke, sudah dicabut, sudah aman. Kita cabut juga kabelnya supaya tidak berhubung ke material lain atau istilahnya keserimpet. Kalau keserimpet lucu gitu, teknisi keserimpet kabel gitu, nanti ujung-ujungnya kesetrum. Nah, kita cek, setelah kita telusuri, nah, ternyata di sini ada MOSFET yang mencurigakan. Dan setelah dicabut, nah ternyata ini kakinya udah hilang satu, nggak tahu satunya kemana. Kemungkinan terjadi short circuit, konslet, terus kakinya itu kebakar atau ada semacam letupan lah gitu. Mungkin terjadinya waktu terjadi sebelum ada kerusakan. Nah, terus kita cek fisik juga dari elko-nya. Elko ya,
kondensator elektrolit, dioda dan sebagainya. Ini diukur masing-masing, harus dilepas ya, diukur. Kalau memang oke, kita kembalikan, tapi kalau memang tidak oke atau terjadi short circuit, terhubung singkat seperti ini ya, ada elko yang fisiknya itu udah mencurigakan, ada menggelembung sedikit. Nah, ini sudah harus diganti daripada nanti bermasalah, untuk lebih yakin diganti gitu. Seperti itu ya guys. Jadi untuk mempersingkat waktu, sekian dulu kita berbagi pengalaman. Lain kali untuk tayangan-tayangan berikut kita akan lanjutkan, kita berbagi pengalaman di tahap berikutnya. Oke, untuk sekian, terima kasih. Assalamualaikum.